Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iksan dari kelas 76D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu General Business Environment Analisis Faktor Lingkungan Eksternal yang mempengaruhi PT Pancabudi Tbk. Lanjut kepada latar belakang. Kondisi ekonomi pada tahun 2020 mengalami pelemahan atau penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena adanya wabah virus COVID-19. Fenomena wabah ini sangat mengubah kondisi ekonomi secara global. Penurunan ekonomi global ini dirasakan di seluruh industri dan kegiatan aktivitas bisnis sehari-hari. Terlihat sebagai berikut tabel pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, yaitu GDP pertumbuhan pada tahun 2020 untuk seluruh dunia sendiri minus 3,3. Di tabel juga disebutkan per area-area, di mana dibagi yaitu area United States, area Eropa, Middle East and Central Asia, Emerging Development Asia, Sub Afrika, area Amerika Latin, and the Caribbean. Di mana di area Amerika sendiri, United States sendiri, tahun 2020 minus 3,5 dan diproyeksikan 2021 mengalami kenaikan yaitu 6,4. Pada untuk area Eropa tahun 2020 minus 6,6. Untuk area Middle East and Central Asia minus 2,9. Kemudian Emerging and Development Asia minus 1. Itu pada tahun 2020. Dan di Afrika sendiri minus 1,9. Pada Amerika Latin minus 7 pada tahun 2020. Next. Berikut pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada akhir 2020 atau triwulan keempat, di mana pertumbuhan ekonomi yaitu minus 2,07%. Pertumbuhan PDB ini dinyatakan menurun drastis dari tahun 2019, di mana tahun 2019 5,02% jika dibanding dengan 2020. Kondisi ekonomi Indonesia sendiri pada akhir 2020 yakni minus 2,07, penurunan drastis akibat pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada permintaan konsumen yang menurun dan produksi perusahaan yang menurun. Segala aktivitas bisnis mengalami penurunan pendapatan dari segala sektor industri. Bisnis perusahaan namun berbeda dengan bisnis perusahaan produksi plastik. Tidak begitu terdampak oleh penerapan pelarangan penggunaan kantong. Tidak terlalu terdampak oleh penerapan pelarangan penggunaan kantong plastik kresek di toko swalayan, sebab perusahaan saat ini berfokus penjualan pada kemasan plastik food grade. Berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbunan sampah di Indonesia tahun 2020 mencapai 67,8 ton. Pertumbuhan jumlah sampah tersebut tentunya juga meningkatnya jumlah sampah plastik di Indonesia. Plastik atau kantong plastik yang sering kita gunakan kebanyakan berbahan dasar polietilena yang merupakan polimer dari monomer etena CH2, bahan yang mudah terbakar dan mudah dipotong. Dari fenomena-fenomena tersebut yang terjadi, maka perusahaan dapat menganalisis peluang dan ancaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, faktor lingkungan eksternal apa saja yang mempengaruhi PT Pancabudi Tbk? Yang kedua, apakah terdapat peluang dan ancaman pada PT Pancabudi Tbk pada aktivitas bisnis? Selanjutnya, apakah terdapat implikasi faktor lingkungan eksternal pada PT Pancabudi Tbk? Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis PT Pancabudi Idaman Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman pada aktivitas bisnis PT Pancabudi Idaman Tbk.
Yang ketiga, mengidentifikasi implikasi faktor lingkungan eksternal PT Pancabudi Idaman Tbk. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui gambaran lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan. Terdapat beberapa aspek faktor lingkungan eksternal yang dapat membantu untuk menganalisis peluang serta ancaman yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Bagi penulis, digunakan untuk mengetahui gambaran umum pada industri plastik di Indonesia, khususnya pada pengolahan dan pembuatan kantong plastik. Metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode dengan cara pengumpulan data sekunder yang diperoleh mengambil data dari website resmi perusahaan PT Pancabudi Idaman Tbk. Selanjutnya laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya artikel, website Bank Indonesia, serta website lain. Metode penelitian ini dengan menganalisis deskriptif yang menjelaskan mengenai faktor lingkungan eksternal dari PT Pancabudi Idaman Tbk. Next, profil perusahaan. Pancabudi Group didirikan oleh Joni Taslim pada tahun 1979. Dengan mengawali karirnya sebagai pedagang mendistribusikan produk jadi kantong plastik berbahan baku PP, HDPE, PE. Pada tahun 1990, Joni Taslim mendirikan perseroan yang memproduksi kantong plastik, kemudian mulai beroperasi pada tahun 1991. Tahun 2003, Pancabudi Group mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada manajemen proses produksi plastik. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Pancabudi mulai dari biji plastik, memproduksi kemasan plastik, serta distribusi plastik kemasan dalam negeri ataupun ekspor. Merek pertama yang dijual oleh PT Pancabudi Idaman Tbk yaitu Fluid. Kemudian dengan pengembangan yang ada dilakukan oleh PT Pancabudi yaitu dengan merek tomat, bengkoang, jeruk, cabai, 222, payang, gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB, dan merek lainnya. PT Pancabudi Idaman Tbk mendapatkan sertifikat halal MUI pada tahun 2013 serta rekor muri pada tahun 2013. Visi misi dari perusahaan yaitu visi menjadi perusahaan plastik dengan jaringan distribusi terluas yang mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan mitra bisnis. Kedua, misi yaitu memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia dan mancanegara. Kedua, meningkatkan standar produksi dan kualitas produk. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik dengan didukung tenaga kerja yang terlatih dan handal. Yang keempat, menggunakan sistem informasi teknologi yang cepat dan tepat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kepuasan mitra bisnis. Selanjutnya, deskriptif administratif. PT Pancabudi Idaman Tbk dipimpin oleh Direktur Joni Taslim, Wakil Direktur yaitu Vicky Taslim. Perseroan ini bergerak pada industri manufaktur plastik, yaitu kantong plastik kemasan terbuat dari polietilen atau PE, polipropilen PP, high density polyethylene atau HDPE, F-duty sack, serta produk kemasan plastik lainnya. Berikut struktur organisasi dari PT Pancabudi Idaman Tbk, di mana yang paling atas yaitu oleh General Meeting of Shareholder atau pemegang saham. Yang kedua, Board of Commissaries oleh Robi Taslim dan Makmur Darmo. Terdapat audit komite yaitu Makmur Darmo, Aman Sarif, Sutopo Insya. Presiden Direktur dari PT Pancabudi yaitu Joni Taslim, Corporate Sekretaris yaitu Lukman Hakim, Internal Audit Ria Luciana, Finance Director Tan Hindra, Operational Director Emiyanti, Business Development Director Vicky Taslim, Marketing Director Pu Yinling, General Affairs Director Lukman Hakim, Finance Accounting Ahartana, Product and Quality Kartijan Sentosa, Corporate Planning Rudi Hartono, Sales Marketing Helena, Legal Compliance Lee Yungpo. Selanjutnya yaitu analisis eksternal lingkungan ekonomi. Sebelum masuk ke analisis eksternal lingkungan ekonomi, PT Pancabudi Tbk tersendiri terdapat 7 pabrik di seluruh Indonesia, di mana pabrik tersebar di
area Jawa dan Sumatera. Di Jawa sendiri paling dekat di area Solo yaitu Karanganyar, kemudian ada 3 pabrik di area Banten dan 1 pabrik di area Sumatera. Selanjutnya analisis eksternal lingkungan ekonomi. Perekonomian Indonesia tahun 2020 diukur berdasarkan PDB, yaitu produk domestik bruto. Atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan PDB pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu minus 2,07 daripada tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,02. Dilihat dari PDB, hal ini terjadi karena mungkin adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Peluang lingkungan ekonomi, yaitu peluang pada bisnis industri plastik pada masa pandemi COVID-19 menjadi besar, di mana setiap orang melakukan pembelian makanan atau barang-barang melalui media online, di mana setiap penjual pasti membutuhkan banyak kemasan-kemasan yang digunakan untuk mengantarkan barang sebaik mungkin kepada konsumennya. Dapat dilihat dari laporan keuangan PT Pajak Budi TPK, dari sisi penjualan tahun 2020 sebesar 3.871 dalam miliar rupiah. Sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu 4.633 miliar rupiah. Pada laba bersih perusahaan mengalami peningkatan tahun 2020, yaitu 373 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 224 miliar rupiah. Ancaman pada industri plastik PT Pajak Budi Idaman TBK pada masa pandemi COVID-19 yaitu ketersediaan bahan baku yang mengalami kesulitan dikarenakan sebagian bahan baku perusahaan diimpor dari luar negeri. Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mencari bahan baku yang lebih mudah dengan permintaan plastik kemasan yang dibutuhkan makin relatif banyak. Berikut data dari pencapaian perusahaan tahun 2018, 19, 2020. Di mana penjualan tahun 2018 4.353, 2019 4.633, 2020 3.871. Laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun yaitu 2018 298, 2019 224, 2020 mengalami peningkatan 373. Analisis eksternal selanjutnya yaitu lingkungan hukum bisnis Indonesia. Yang pertama yaitu legalitas organisasi. Legalitas organisasi merupakan pemenuhan dokumen yang bertujuan untuk mendaftarkan usaha bisnis atau organisasi yang dijalankan serta memastikan bahwa langkah bisnis pada suatu organisasi tersebut memenuhi syarat dan memenuhi prosedur dengan badan hukum yang jelas. Berikut yang dapat kita ketahui 7 tahapan untuk melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Yang kedua menyusun akta pendiri perusahaan atau kooperasi. Selanjutnya mendaftar akta pendirian perusahaan. Yang keempat mengurus NPWP atas nama badan usaha. Yang kelima mengurus nomor induk berusaha sebagai bentuk izin usaha dasar. Nomor 6 mengurus perizinan lanjutan izin usaha dan izin komersial. Yang terakhir mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamstek. Akses modal dan akses pasar adalah dua kunci yang menentukan bisa tidaknya suatu bisnis memperbesar skala usahanya. Tetapi jika kita ingin mengakses modal atau pasar yang lebih besar, investor meminta dokumen legalitas usaha dalam praktik bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum seperti perseroan terbatas atau perusahaan-perusahaan baru. Selanjutnya yaitu yang kedua hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang disetujui oleh dua belah pihak yang dapat memperbarui
hubungan dalam hukum. Di dalam pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan yang mengikat ini. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurutnya sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Yang ketiga, hukum investasi. Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang tersebut membahas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Penanaman modal investor ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menambahkan modal usaha kepada perusahaan atau perseroan. Peluang lingkungan hukum bisnis di Indonesia bagi PT Pancabudi Tbk dengan legalitas perusahaan serta syarat-syarat perusahaan terpenuhi atau sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, maka PT Pancabudi Idaman Tbk dapat mencatatkan atau mendapatkan modal dari investor. Dengan adanya hukum investasi yang ada di Indonesia, maka peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini dapat menjual kepemilikan usaha kepada investor atau sering kita sebut go public. Perusahaan sendiri go public pada tanggal 13 Desember 2017. PT Pancabudi Idaman Tbk IPO ini initial public offering melepas 375 juta saham ke publik pada tahun 2017, akhir 2017. Ancaman lingkungan hukum bisnis di Indonesia. Ancaman yang dihadapi bagi perusahaan PT Pancabudi Idaman Tbk yaitu kepemilikan perusahaan sudah tidak lagi sepenuhnya dimiliki oleh satu orang atau dua orang. Nilai suatu perusahaan dilihat dari harga saham yang ditawarkan di bursa saham. Dengan adanya investor, perusahaan harus melaporkan hasil kinerja keuangan setiap saat atau aturan-aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan benar-benar diawasi dari lini laporan keuangan. Apabila terjadi manipulasi dalam laporan keuangan, maka akan mendapatkan hukuman dari Otoritas Jasa Keuangan, serta harga saham perusahaan akan menurun karena minat daya beli dari investor berkurang. Selanjutnya, lingkungan hukum bisnis internasional. PT Pancabudi Idaman Tbk merupakan perusahaan yang sudah global. Terlihat bahwa produk kemasan plastik mampu diekspor ke luar negeri pada tahun 2006, yaitu ke negara Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, UAE, Nigeria, Amerika Serikat, Taiwan. Menurut Givin dan Michael, perusahaan global terlihat dari transaksi pemasaran internasional harus taat pada undang-undang dan peraturan yang ada di negara tujuan ekspor barang tersebut. Peluang lingkungan hukum bisnis internasional yaitu Indonesia termasuk anggota dari WTO berdasarkan ratifikasi Agreement Establishing World Trade Organization atau WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Peluang lingkungan hukum bisnis internasional pada perusahaan yang sudah go internasional, maka produsen harus memenuhi peraturan yang ada di negara tujuan. PT Pancabudi Idaman Tbk melakukan kerjasama dengan PT Politek Indo Hausen dan PT Reka Mega Inti Pratama untuk menjangkau distribusi pasar global dari hasil yang telah terbukti bahwa ekspor tersebut meningkat. Yang meningkat yaitu LDPE atau LLDPE, polietilen berdensitas rendah, low density polyethylene. LDPE adalah termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Produk yang sering kita lihat yaitu botol-botol kemasan plastik atau produk-produk kaleng atau toples dengan plastik yang tebal. Ancaman lingkungan hukum bisnis internasional yaitu ancaman yang terjadi pada lingkungan ini. Dengan tergabungnya Indonesia dengan peraturan WTO, maka bisa jadi ancaman bagi PT Pancabudi Idaman Tbk. Karena dari sektor industri plastik di negara-negara luar negeri seperti Cina atau negara-negara sekitarnya, dari sektor ekonomi yang kuat, maka bukan tidak mungkin bahwa perusahaan asal Indonesia akan tergeser serta menurunkan nilai ekspor produk ke luar negeri.
Selanjutnya, analisis eksternal lingkungan demografi. Lingkungan demografi merupakan gambaran dari jumlah penduduk di suatu negara. Data penduduk di Indonesia dapat dilihat dari proyeksi jumlah penduduk, penduduk dan usia. Dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang ditawarkan serta dapat mencegah risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Berikut jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik pada September 2020, penduduk di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Hasil tersebut terbilang meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, yaitu berjumlah 237,63 juta jiwa. Sebagai berikut data dari Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun, periode 10 tahun. Berdasarkan dari hasil September 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa dengan peluasan daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer. Dari kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,25%. Selanjutnya yaitu usia dan generasi. Usia seseorang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara. Usia dapat dikatakan produktif, yaitu dimulai dari usia 17 tahun sampai 60 tahun. Berikut data-data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia dari usia dan generasi. Baik, kita mulai dari POZ atau lahir tahun 2013 sampai sekarang, perkiraan usia 0 sampai 7 tahun, yaitu sebanyak 10,88%. Selanjutnya generasi Z lahir pada tahun 97 sampai 2012, yaitu perkiraan usia 8 sampai 24 tahun, yaitu 27,94%. Selanjutnya yaitu generasi milenial, yaitu tahun 1981 sampai 1996, perkiraan usia 24 sampai 39 tahun, yaitu sebesar 25,87%. Selanjutnya generasi X, di mana lahir tahun 1965 sampai 1980, perkiraan usia 40 sampai 55 tahun. Selanjutnya yaitu baby boomer, kelahiran tahun 1946 sampai 1964, perkiraan usia sekarang yaitu 55 56 sampai 74 tahun. Yang terakhir yaitu pre-boomer, lahir sebelum 1945, perkiraan usia sekarang yaitu 75 tahun lebih. Berdasarkan data sensus penduduk di Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia memiliki usia produktif 16 sampai 60 tahun mencapai 70,7%. Dari hasil ini maka dapat diasumsikan perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia cukup besar. PT Pajak Budi Dharma Tbk memiliki potensi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan dari sisi kemasan plastik yang digunakan oleh banyak masyarakat, serta dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia apabila jumlah produksi dari perusahaan mengalami peningkatan. Ancaman lingkungan demografi, yaitu berdasarkan data yang didapat di mana pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta permintaan akan konsumsi suatu barang juga banyak, bukan tidak mungkin perusahaan sulit memenuhi kebutuhan yang banyak dari konsumen. Hal ini juga berdampak pada tingkat pengangguran di negara Indonesia, serta berdampak pada menurunnya tingkat ekonomi suatu negara. Peluang selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Peluang yang dapat dilakukan PT Pajak Budi pada lingkungan sosial budaya, yaitu dapat meningkatkan produk kemasan plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak manusia beraktivitas belanja online, maka bukan tidak mungkin bahwa usaha seperti UMKM, bisnis atau bahan baku kebutuhan sehari-hari membutuhkan sebuah kemasan mengantarkan produk jualannya sampai kepada konsumen. Fenomena
Ini meningkatkan pendapatan dari PT Pancabudi Idaman Tbk. Di mana lingkungan sosial budaya yaitu lingkungan yang ada di suatu tempat atau tradisi adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar mereka yang berkaitan dengan komunikasi sesama masyarakat atau berhubungan dengan manusia ke manusia. Ancaman lingkungan sosial budaya yaitu ancaman yang dihadapi PT Pancabudi Idaman Tbk dengan adanya sistem pekerjaan yang dilakukan di rumah atau pembatasan kerumunan. Maka dalam proses produksi sedikit terhambat. Perusahaan harus menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan mengurangi jam kerja di kantor atau jam kerja manusia pada proses produksi. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan PT Pancabudi Idaman Tbk. Akibat dengan adanya pembatasan dan pengurangan jam kerja produksi ini membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat serta sedikit terhambat oleh proses distribusi produk ke per daerah-daerah karena dengan adanya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah beberapa akhir tahun ini. Baik, selanjutnya yaitu analisis eksternal lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi semua aspek bisnis, tidak hanya pada produk dan layanan. Dalam produksi, teknologi meningkatkan total output melalui peningkatan produktivitas. Dengan input yang sama, perusahaan dapat menghasilkan output per unit lebih banyak. Peluang lingkungan teknologi, peluang bagi perusahaan PT Pancabudi Idaman Tbk dengan berkembangnya sektor teknologi pada proses produksi maka dapat mempercepat proses pembuatan plastik serta meringankan biaya operasional perusahaan. Proses pembuatan kemasan plastik tentunya semua menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi karena proses pembuatan kemasan plastik dapat dibilang cukup panjang, yaitu proses diawali dengan bahan mentah yang terbuat dari minyak mentah dan gas, proses pemurnian, polimerasi, dan compounding. Ancaman lingkungan teknologi. Ancaman dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat serta menimbulkan persaingan yang kompetitif dalam proses pembuatan sebuah produk, maka PT Pancabudi Idaman Tbk dituntut harus mampu mengikuti perkembangan pasar yang ada di masyarakat. Serta apabila perusahaan tidak menerapkan peralatan teknologi yang terbarukan, maka perusahaan dalam proses produksi akan terhambat serta menurunkan pemasaran produk kemasan plastik. Selanjutnya yaitu analisis eksternal lingkungan alam. Lingkungan terdiri dari beberapa komponen yaitu biotik dan abiotik. Komponen abiotik yaitu seluruh benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan cahaya, suara. Sementara komponen biotik adalah segala sesuatu bernyawa, tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui tantangan persoalan sampah di Indonesia semakin besar, yaitu jumlah timbunan sampah menurutnya dalam sekitar 1 tahun yaitu 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dihitung dari presentasi jumlah sampah plastik yang tidak diolah, Indonesia termasuk paling tinggi di dunia tahun 2019. Sebanyak 87% dari 3,7 ton sampah plastik yang dibuang setiap tahun mengambang di laut. Artinya, setiap penduduk pesisir Indonesia bertanggung jawab atas 17,2 kilogram sampah plastik yang mengapung dan meracuni satwa laut. Itu adalah limbah sampah yang ada di laut, belum lagi limbah sampah yang ada di tanah dan udara. Selanjutnya, peluang lingkungan alam. Pada faktor lingkungan alam tentunya produk plastik sangat mencemari. Proses terurainya sampah plastik memerlukan waktu 1000 tahun lamanya. Hal ini merupakan waktu yang sangat lama. Peluang bagi perusahaan dalam industri plastik dari segi lingkungan alam memang sulit sekali karena banyak setiap orang yang kurang peduli akan plastik. Maka yang perlu dilakukan perusahaan yaitu melakukan riset mengenai bahan dasar kemasan plastik yang berbahan mudah terurai. Perusahaan perlu mengurangi bahan dasar plastik dari bahan kimia karena sangat mencemari lingkungan. Berikut beberapa bahan dasar plastik. Yang pertama yaitu bahan dasar plastik yang ramah lingkungan. Yang pertama yaitu bioplastik. Adalah jenis plastik yang ramah lingkungan terbuat dari bahan alami seperti padi, jagung, jamur.
hasil produk plastik ramah lingkungan ini dari bahan alami terbarukan bernama polyatid acid PLA. Selanjutnya yaitu plastik biodegradable, adalah jenis plastik yang mudah terurai. Berbeda dengan bioplastik yang terbuat dari bahan alami, biodegradable dapat terbuat dari bahan petrokimia tradisional dengan bahan tambahan yang membuat sampahnya lebih mudah terurai. Bahan tambahan ini membuat plastik dapat terurai oleh sinar, dari photodegradable dan oxygradable. Selanjutnya plastik eco, yaitu plastik dari hasil yang atau plastik dari hasil daur ulang bahan-bahan plastik dari petrokimia untuk digunakan kembali. Plastik daur ulang tidak akan diproduksi menjadi jenis plastik yang sama, melainkan jenis plastik yang dengan kualitas rendah. Ancaman lingkungan alam, ancaman yang ada dengan banyaknya produk plastik berbahan kimia, perusahaan tidak melakukan perubahan akan bahan dasar plastik, maka tidak dapat kita pungkiri terjadinya bencana alam yang terjadi akibat banyaknya sampah plastik yang tercemar di lingkungan sekitar kita. Terbukti bencana alam akibat sampah plastik sudah banyak terbukti di Indonesia, di mana sungai-sungai mengalir pasti membawa sampah. Itu pun pasti dapat sampah plastik yang dapat mengakibatkan banjir di mana-mana. Sudah terbukti di area Jakarta sendiri tiap tahunnya pasti mengalami bencana banjir. Di sini perusahaan dituntut untuk mengembangkan atau membangun serta memperbaiki infrastruktur pembuatan kemasan plastik. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT Pacabudi Daman Tbk memiliki peluang untuk mencapai visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan plastik dengan jaringan distribusi luas yang mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, PT Pacabudi Daman Tbk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Akibat dampaknya pemakaian plastik masyarakat yang begitu banyak, lingkungan alam dapat mempengaruhi masa depan masyarakat dan masa depan perusahaan. Apakah masih bisa memproduksi plastik atau dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pembatasan pemakaian plastik. Selanjutnya, PT Pacabudi Daman Tbk yang bergerak di bidang industri plastik, di mana proses produksi plastik memiliki berbagai pengembangan inovasi, maka perlu memakai teknologi yang canggih dalam operasional perusahaan dan pada proses produksi. Saran dari penelitian ini, PT Pacabudi Daman Tbk dalam mengutamakan kualitas produk dan pelayanan kepada mitra bisnis, maka dalam proses produksi bahan baku plastik perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dalam pelayanan kepada mitra bisnis, maka perusahaan perlu melakukan peluasan pasar sampai ke pelosok agar produk mudah dicapai oleh masyarakat. Yang kedua, PT Pacabudi Daman Tbk perlu melakukan riset mengenai bahan baku plastik yang mudah terurai oleh tanah, air, panas. Bahan baku yang ramah akan lingkungan lainnya. Selain bahan baku ramah lingkungan, perusahaan juga harus memproduksi plastik daur ulang atau mendaur ulang plastik agar bisa digunakan kembali. Produk plastik sampah atau plastik yang sudah tidak digunakan, maka itu suatu langkah untuk diproduksi ulang. Masih bisa dilakukan oleh perusahaan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.